Cantik! Pokok apa ni? Ini namanya pokok kaktus. Pokok kaktus biasanya hidup di padang pasir. Tapi padang pasir tak ada air. Mana pokok boleh hidup? Itulah korang tak tahu. Pokok kaktus paling senang jaga. Tak payah nak siram-siram selalu. Sebab dia boleh hidup tanpa air. Wah, kalau senang macam tu, bagilah kita orang jaga. Nah, seorang satu. Ya, kecil je. Jaga kaktusnya elok-elok, nanti besar. Ayo, siapa yang penasaran dengan cerita Upin Ipin tersebut? Apa hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rumah Belajar. Pada hari ini, sahabat Rumah Belajar akan belajar bersama saya, Ria Rizkina SPD dari SD 2 Sinampalai, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Nah, dari cerita Upin Ipin tadi, kita tahu bahwa tumbuhan kaktus dapat hidup di lingkungan yang sedikit air. Pada hari ini, sahabat Rumah Belajar akan belajar tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungannya. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah sahabat Rumah Belajar diharapkan dapat mengklasifikasi cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungannya. Sahabat Rumah Belajar, pernahkah kalian melihat gambar berikut ini? Batang yang berduri, daun yang lebar, akar yang muncul ke permukaan tanah, atau daun yang meranggas? Nah, setiap jenis tumbuhan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Nah, dari perbedaan tersebut merupakan bentuk penyesuaian diri atau adaptasi terhadap lingkungannya. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu adaptasi? Adaptasi adalah suatu kemampuan makhluk hidup untuk bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungannya untuk bertahan hidup. Berdasarkan kondisi lingkungan atau habitatnya, adaptasi tumbuhan dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan kering. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang sedikit air disebut dengan xeropit. Contohnya adalah pohon kurma, kaktus, dan cocor bebek. 2. Adaptasi tumbuhan di lingkungan yang berkadar garam tinggi. Nah, tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang berkadar garam tinggi disebut dengan halopit. Nah, contoh dari lingkungan yang berkadar garam tinggi adalah laut, muara sungai, dan pantai. Nah, keadaan tanah di lingkungan tersebut biasanya berlumpur dan berpasir serta miskin akan oksigen. Nah, contoh dari halopit ini adalah tumbuhan bakau. Yang ketiga, adaptasi tumbuhan di lingkungan air. Nah, tumbuhan yang hidup di lingkungan air disebut dengan hidropit. Nah, ciri-ciri dari hidropit ini adalah akarnya berada di dalam air, kemudian memiliki rongga udara di batang atau tangkai daun, serta daunnya muncul ke permukaan air. Nah, contoh dari hidropit ini adalah bunga teratai dan eceng gondok. Yang keempat, adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab. Nah, tumbuhan yang dapat hidup di daerah lembab disebut dengan higropit. Pada umumnya, batangnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Kemudian daun mudanya umumnya melingkar dan menggulung. Contoh dari higropit ini adalah begonia, tumbuhan paku, dan lumut.
Dan yang terakhir, yang kelima adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan yang miskin nitrogen. Nah, tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan miskin nitrogen biasanya melakukan penyesuaian diri dengan memerangkap serangga, kemudian mencernanya menjadi sumber nitrogen. Contohnya adalah kantong semar dan penus. Demikian pembahasan dari saya. Sebagai tambahan referensi, sahabat rumah belajar dapat mendownload aplikasi TV Edukasi Mobile dan portal Rumah Belajar di Play Store atau di App Store. Belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rumah Belajar.